Belakangan ini muncul paham-paham dan pemahaman yang suka nyalah-nyalahkan orang. Paham? Ada yang nyalahkan maulid karena Nabi tidak pernah bermaulid. Is okay? I know. Ada yang mengatakan Nabi tidak kumpul-kumpul di hari kelahiran. Yes, like that. Apakah Nabi pernah mengingat hari kelahirannya? Iya. Tetapi apakah berkumpul seperti ini? Tidak. Nabi SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi SAW an saumil itsnain. Nabi pernah ditanya kenapa Nabi senang puasa hari Senin. Nabi menjawab, fihi wulidtu. Pada hari Senin aku lahir. Maka untuk mengingat hari lahirnya Nabi puasa. Wa fihi alayya unzil atau unzila alayya al-Quran. Dan pada hari Senin pula Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Ternyata Nabi mengingat hari lahirnya. Kalau mengacu kepada hadis ini, silakan buka dalam Sahih Muslim nomor hadis 1771. Kalau ada yang bilang, oh maulid itu bid'ah, Nabi kan tidak melakukan. Kalau menggunakan kata bid'ah, secara bahasa, apapun yang tidak ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Apapun yang terjadi itu bid'ah. Bid'ah dalam bentuk zahir hari ini, mik ini bid'ah karena pada masa itu tidak ada. Pada masa Nabi kan tidak ada ini. Pengeras suara masa Nabi nggak ada. Tetapi kalau tujuannya untuk lebih memperjelas hukum, boleh dipakai. Imam Suyuti pernah ditanya tentang maulid. Apa kata Imam Suyuti? Al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid. Ini disebut maulid. Maulid itu ada dua, Bu. Ada orang menyebut maulid, ada menyebutnya maulud. Biar jelas sama Bapak Ibu. Maulid itu artinya saat kelahiran, sedangkan maulud orang yang dilahirkan. Yang betul mana? Sama. Maulid saat kelahiran Nabi, sedangkan mauludnya itu adalah Nabi yang dilahirkan. Paham, Bu? Paham? Kalau sudah paham, ceramahnya selesai. Kan udah paham. Nah, terkait dengan itu apa kata Imam Suyuti? Anna asla amali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu pernah awalnya begini kata Imam Suyuti. Alladzi huwa ijtima'un nas, berkumpulnya orang ramai. Orang berkumpul itu apa yang dibaca? Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani, yang dibaca Quran kayak tadi. Yang kedua, wal akhbarul waridati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang dibaca itu kata Imam Suyuti, sejarah lahirnya Nabi, hidupnya Nabi, perjuangan Nabi, dakwahnya Nabi hingga wafatnya Nabi. Kan ini yang saya sampaikan. Kalau mengacu kepada ini, selagi di dalamnya tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariah, maka melaksanakannya itu boleh. Paham, Pak? Kalau ada orang yang bilang bid'ah, kafir, terserah. Nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan karena mereka kurang ngaji saja, Pak. Karena kurang ngaji saja. Kalau bicara soal bid'ah semua, ini bid'ah semua ini. Tapi yang dimaksud bid'ah secara utuh itu adalah amal ibadah yang tidak ada pada masa Nabi. Ibadah yang tidak ada masa Nabi, bukan amal. Harus dipisahkan, ibadah dan amal beda, Pak. Ibadah yang menyangkut hubungan kita langsung kepada Allah, sedangkan amal ini manusianya. Ini bukan ibadah, ini amaliyah, Pak. Biar paham. Ibadah itu yang menyangkut salat, zakat, haji, puasa, itu ibadah mahdoh. Tapi kalau ini bertemu silaturahim, ini bukan ibadah, amal.
amal salih ini. Jadi jangan terkecoh dengan itu. Yang dimaksud bid'ah secara utuh adalah ibadah yang diada-ada sementara Nabi tidak melakukan. Contoh paling mudah, sholat subuh 3 rakaat misalnya. Kemudian yang dicontohkan Nabi, tapi kemudian kita mengada-ngada. Ada contohnya dari Nabi, tapi kita mengada-ngada keluar dari Nabi. Itu masih kategori bid'ah. Apalagi memang secara ibadah Nabi tidak melakukan. Paham Pak? Nah, ini biar tidak berkembang terus persoalan teman-teman kita di luar sana berbeda memahami tentang konsep bid'ah, ya monggo